Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari ECA Eco Creative Activity yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang selama ini kami lakukan di mata kuliah Technopreneurship yang terdiri dari saya sebagai ketua Sailor Ravana Maula dengan NIM 14 2025 04600. Saya Giwang Dinar Hajeng dengan NIM A14 2025 04592. Saya Martiza Dima Aprilia dengan NIM A14 2025 04610. Nama dari usaha kami adalah ECA, Eco Creative Activity. ECA merupakan usaha sosial kreatif yang mengolah limbah dan bahan bekas menjadi produk bernilai guna sekaligus menghadirkan aktivitas edukatif yang berdampak pada lingkungan dan sosial. Selanjutnya tentang penjelasan ECA sendiri. ECA adalah sebuah platform yang kami rancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam berbagai ide dan karya kreatif yang berasal dari sampah atau limbah. Platform ini dirancang agar mempermudah akses yang bersifat kolaboratif sehingga memungkinkan konsumen untuk belajar, berkreasi, dan berinteraksi dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Contohnya, kita sebagai mahasiswa di kafe terkadang sering kekurangan tempat menyalurkan ide dan bakat karena bingung mencari wadah maupun terhalang rasa takut dan malu. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa sendiri mencoba untuk memulai usaha di mana kita bisa merangkul mahasiswa dan masyarakat sekitar untuk berkontribusi dalam upaya membuka peluang ekonomi lewat lingkungan. Selanjutnya adalah tentang latar belakang ECA. Hadirnya ECA berangkat dari kondisi nyata di Indonesia terkait permasalahan sampah dan limbah. Berdasarkan data, jumlah sampah di Indonesia mencapai 25 hingga 30 juta ton per tahun. Dan sekitar 34% masih belum terkelola. Maraknya bencana alam yang terjadi akibat menumpuknya jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik membuat kami sangat-sangat prihatin atas krisis yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kesempatan yang belum dimanfaatkan, sekaligus menjadi masalah lingkungan yang serius. Padahal, banyak sekali limbah pakaian, ekonomi yang bisa kita ubah kembali menjadi barang-barang yang mempunyai keunikan dan sentuhan kerajinan. Contohnya, seperti limbah kain yang bisa kita ubah menjadi tote bag, topi, atau outer. Namun, karena kurangnya pengetahuan serta pengalaman masyarakat sekitar, solusi ini masih belum bisa diwujudkan sempurna dan harus dikenalkan lebih lanjut. Maka dari itu, ECA menghadirkan wawasan serta pengalaman sekaligus supaya kita bisa belajar dan menjual hasil dari produksi tangan kita sendiri. Nah, dari kondisi tersebut, kami mengidentifikasi beberapa masalah utama. Yang pertama, sudah pasti mengenai banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik. Yang kedua, ada generasi muda maupun masyarakat yang menjadi penerus bangsa itu kurang diedukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Ditambahnya, kurang wadah bagi mereka untuk menyalurkan kreativitas. Dan yang ketiga, desain itu sendiri masih belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai media untuk menyampaikan pesan sosial dalam lingkungan. Dampaknya adalah 1. Menurunnya kualitas lingkungan. Yang kedua, serta terbatasnya perkembangan lingkungan yang berkaitan dengan industri kreatif. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sampah sebagai bahan eksplorasi visual. Namun, kreativitas generasi muda yang tinggi belum didukung oleh wadah praktik yang memadahi. Selain itu, desain sering hanya dipandang sebagai unsur estetika, belum dimanfaatkan sebagai alat komunikasi sosial yang berdampak. Dari semua yang saya sampaikan, masih ada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Iza. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan. Setelah melakukan analisis terhadap masalah yang terjadi, terdapat beberapa stakeholder yang terdampak oleh permasalahan ini. Masyarakat jadi terdampak polusi dan kesehatan, lalu generasi muda kehilangan wadah kreatifnya, dan industri kreatif kehilangan peluang untuk berinovasi. Penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya fasilitas, serta kurangnya pemahaman bahwa desain dapat menjadi alat perubahan sosial. Selanjutnya, target utama dari ECA adalah pelajar atau mahasiswa usia 18-20 tahun dan masyarakat usia 20 tahun hingga 40 tahun, serta komunitas seni.
Sedangkan target sekunder mencakup mahasiswa secara B2C, serta sekolah, komunitas, dan organisasi secara B2B. Untuk memahami pengguna secara lebih spesifik, kami menggunakan persona bernama Sheryl, seorang mahasiswa berumur 18 tahun. Persona kami ikut dalam komunitas bernama Youth Advisory, forum strategis bagi anak muda untuk memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada pengambil keputusan dengan fokus pada pelibatan dalam isu sosial dan lingkungan. Ia juga aktif dalam bidang desain dan memiliki peran dalam publikasi serta dokumentasi. Persona ini mewakili target pengguna yang memiliki minat tinggi terhadap kreativitas dan teknologi. Profil pelanggan kami adalah pelajar atau mahasiswa dengan minat di bidang seni dan kerajinan. Mereka aktif menggunakan media sosial, contohnya seperti Instagram, dan ia memiliki kenyamanan tinggi terhadap teknologi. Kebutuhan pengguna dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, secara fungsional. Persona ingin mengembangkan keterampilan dan portofolionya. Lalu secara emosional, persona ingin lebih percaya diri dan bangga terhadap karya mereka. Lalu secara sosial, persona ingin diakui dan membangun relasi profesional. Saat ini, pengguna mencoba berbagai alternatif seperti mengikuti workshop, bergabung dalam komunitas, atau belajar mandiri. Namun, solusi tersebut masih terpisah dan belum memberikan wadah praktik yang berkelanjutan, sehingga perkembangan mereka menjadi kurang optimal. Untuk memastikan bahwa masalah ini relevan di lingkungan, kami melakukan wawancara terhadap beberapa responden. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap masalah ini penting dan belum puas dengan solusi yang ada saat ini. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Giwang. Baik, untuk melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Iza, kami memiliki solusi yang ditawarkan adalah dengan adanya platform berbasis website yang membuka kreatif workshop pengelolaan sampah secara offline. Platform ini menggunakan teknologi React.js, Node.js, MongoDB, Firebase, dan AWS. Fitur utama meliputi pendaftaran workshop, berbagi ide dan tutorial, forum diskusi, serta kolaborasi proyek. Keunikan dari Eka sendiri adalah menggabungkan kreativitas, pengelolaan sampah, dan teknologi dalam satu platform yang terintegrasi. Dengan adanya Eka, diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai aspek. Yang pertama, secara fungsional, bisa membantu penggunaan mengembangkan keterampilan. Yang kedua, secara emosional, meningkatkan rasa percaya diri, secara sosial, memperluas jaringan, dan bagi masyarakat, membantu mengurangi limbah serta meningkatkan kesadaran lingkungan. Eka sendiri memiliki pesaing baik langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, pesaingan langsung seperti bank sampah dan platform daur ulang. Dan secara global, terdapat platform seperti TerraCycle. Namun, Eka sendiri memiliki keunggulan karena mengintegrasikan komunitas, edukasi, teknologi dalam satu platform. Baik, untuk selanjutnya, dari analisis makro, terdapat peluang dan tantangan juga. Peluangnya adalah meningkatnya kesadaran lingkungan dan perkembangan teknologi digital di masa sekarang. Sedangkan tantangannya adalah ekonomi dan perubahan demografi yang dapat mempengaruhi minat pasar itu sendiri. Lalu selanjutnya ada dari sisi keuangan. Eka menunjukkan potensi yang cukup. Keuntungan diproyeksi meningkat dari 21 juta pada tahun pertama, menjadi 29 juta pada tahun kedua, dan 30 juta pada tahun ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan. Baik, sebagai kesimpulan, Eka merupakan solusi inovatif yang menggabungkan kreativitas, teknologi, dan juga kepedulian lingkungan. Kami berharap platform ini dapat menjadi wadah yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga generasi muda. Itulah penjelasan-penjelasan dari Venture Journey kami dari usaha Eka. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.